Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Aisyah Safira Nur Said. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan 3 rekan saya yaitu M.A. Nakib Adiguna Pelu, Mario Salvator Sianipar, dan Rizky Rahma Pratama akan menjelaskan tentang tindak pidana korupsi dan upaya pencegahannya serta upaya penanggulangannya. Sebelum memasuki pembahasan, kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih korupsi. Menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi itu? Dan ada berapa jenis tindak pidana korupsi itu? Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum acara, serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Maka, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Lalu, jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana korupsi menyangkut 1. Kerugian keuangan negara, 2. Penyuapan, 3. Pemerasan, 4. Penggelapan dalam jabatan, 5. Kecurangan, 6. Benturan kepentingan dalam penggandaan barang dan jasa, 7. Gratifikasi. Nah, setelah mengetahui pengertian dasar tentang tindak pidana korupsi, sebaiknya kita juga mengetahui tentang dasar hukum atau peraturan mana sih yang mengatur dan mengatasi tindak pidana korupsi ini. Adapun 10 dasar hukum yang mengatur tindak pidana korupsi ini, diantaranya yang pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Nomor 8, Peraturan Presiden Nomor 30, Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stratanas PK. Yang ke-9, Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ke-10, Permen Ristek Dikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Pertama, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan. Kedua, menerima laporan dan menetapkan gratifikasi. Ketiga, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Keempat, merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Kelima, melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum. Keenam, melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Cara menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu 1. Membangun generasi muda yang paham tentang pentingnya mencegah tindak korupsi. Dan yang kedua, membuat pusat layanan pengaduan tindak korupsi. Dan yang ketiga, memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera agar tindak korupsi tidak terulang kembali pada masa yang akan datang. Itu dia penjelasan tentang tindak pidana korupsi dan beberapa upaya pencegahan serta penanggulangannya. Materi ini disampaikan untuk menciptakan negara kita bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan demi mewujudkan Indonesia anti korupsi. Kami berharap materi yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua agar lebih melek terhadap kejahatan luar biasa ini dan dapat menanggulangi serta mencegah tindak pidana korupsi terjadi.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video pengetahuan ini. Kami berharap agar video ini dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman yang menonton. Sukses selalu dan tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu.